Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Anissa Mira, absen 3. Yang kedua ada Mita Puspita, absen 22. Dan yang ketiga ada Yoga Putrawan, absen 32. Di sini kami akan membahas materi mengenai sistem pengolahan transaksi, sistem informasi organisasi, dan manajemen hubungan dengan pelanggan. Apa itu sistem pengolahan transaksi? Sistem pengolahan transaksi adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Selanjutnya, ada 4 tugas pokok sistem pengolahan transaksi, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua, manipulasi data, yaitu mengolah data transaksi sebelum dijadikan sebagai informasi. Yang ketiga, penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan para pengguna. Dan yang keempat, penyiapan dokumen, yaitu beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. Selanjutnya, sistem pengolahan transaksi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, volume data yang diproses relatif sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data tentu sangat besar. Yang ketiga, kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Yang kelima, pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh, masukan dan keluaran terstruktur, data diformat menurut suatu standar. Dan yang terakhir, komputasi tidak terlalu rumit. Selanjutnya, ada 4 macam teknik pengolahan data transaksi. Yang pertama, batch processing. Yang kedua, online processing. Yang ketiga, real-time processing. Dan yang keempat, inline processing. Sistem informasi organisasi. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sedangkan informasi itu sendiri adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Sistem informasi digunakan untuk mendukung operasi manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi. Selanjutnya, apa peranan sistem informasi? Yang pertama, ada reduce cost, yaitu peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua ada add value, yaitu peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah untuk menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Yang terakhir, create new realities, yaitu perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Apakah keuntungan dari sistem informasi organisasional? Yang pertama, yang tadinya manual menjadi otomatis. Yang kedua, waktu mengerjakan yang lebih cepat dengan adanya IT. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan yang terakhir, dengan penerapan teknologi IT, kita akan dapat menghemat biaya promosi dan pemasaran. Untuk materi terakhir yang dibahas, yaitu tentang manajemen hubungan dengan pelanggan. Apa itu manajemen hubungan dengan pelanggan?
Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management or CRM adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Apa saja tipe CRM itu? Yang pertama, ada operasional. CRM operasional lebih memfokuskan pada penjualan otomatisasi pemasaran, dan otomatisasi pelayanan. Yang kedua, ada analitis. CRM analitis dapat digunakan untuk manajemen, pemasaran, penjualan, dan personil pendukung untuk menentukan cara yang lebih baik untuk melayani pelanggan. Yang ketiga, ada kolaborasi. CRM kolaborasi kadang-kadang disebut juga sebagai CRM strategi. CRM kolaborasi memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan untuk bersatu untuk mencapai satu tujuan dengan menggunakan informasi yang diperoleh untuk meningkatkan suatu layanan pelanggan, mendapatkan kesetiaan, dan memperoleh pelanggan baru untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, apa saja sih manfaat CRM? Manfaat CRM ada 5. Yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan kustomisasi pemasaran, dapat menghemat waktu, koordinasi dan kerjasama yang baik, dan yang terakhir, dapat meningkatkan pengetahuan pelanggan. Selanjutnya, sistem CRM dalam perusahaan. Beberapa perusahaan melakukan beberapa cara yang maksimal untuk meningkatkan sistem CRM pada perusahaan. Beberapa cara untuk meningkatkan CRM yaitu, yang pertama, menganalisis dengan berbagai informasi terhadap para pelanggan. Yang kedua, pelatihan untuk karyawan. Dan yang terakhir, meninjau proses dan perancangan proses baru. Kemudian, di sini kita akan membahas tentang sistem CRM dalam praktik. Yang pertama, melalui media sosial. Sistem ini menggunakan media sosial sekaligus teknologi untuk terlibat dan dapat mengetahui tentang pelanggan. Yang kedua, melalui call center. Dengan menggunakan call center, dapat menyusun hubungan antara perusahaan dan pelanggan dengan menggunakan analisis dan indikator untuk memberikan informasi. Kemudian yang ketiga, layanan berbasis lokasi. Sistem CRM ini menggunakan teknologi untuk mempromosikan secara geografis. Sistem CRM untuk transaksi bisnis ke bisnis. Fungsi dari sistem ini untuk menghubungkan semua kontak, proses, dan penawaran antar pelanggan. Kemudian yang terakhir, kontak center otomatisasi. Perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan dengan alat desktop agen untuk menangani pertanyaan pelanggan. Sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.